Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camar Hainda. Diduga remblong, bus listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Satu orang menderita patah tulang dalam kecelakaan tersebut. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Di Asahan, Sumatera Utara, truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit menabrak rumah dan 3 kendaraan. Kecelakaan terjadi akibat rem truk blong. Truk tangki yang melaju tak terkendali akhirnya terhenti usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Masehi, Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek berat pada bagian depan dan sopir mengalami luka. Sebelumnya, truk sempat melaju kencang dari arah turunan dan melebar ke kanan sehingga menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Sementara menurut rekan pengemudi truk tangki, kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan pengemudi tak dapat mengendalikan kendaraannya. Remnya blong, jadi tidak dikali kemari. Pas di turunan ya Pak? Ya, turunan itulah dia mulai rem blong. Nggak ada korban ya Pak? Ya nggak ada. Bapak inilah luka-luka Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Jalan Margonda, Depok. Bribtu Eklesia, apakah warga Depok masih memanfaatkan hari bebas kendaraan di akhir pekan ini? Serta bagaimanakah situasi lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Camar dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama Camar dan juga pemirsa, tepat di belakang saya sekarang masih diberlakukannya Car Free Day di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat hingga pukul 9 nanti, dan CFD ini berlangsung di Jalan Margonda Raya dan juga Jalan Arif Hakim. Dan terlihat adanya petugas kami yang sudah membantu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini dan tentunya untuk menjaga keamanan serta ketertiban CFD yang sedang berlangsung. Dan untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Juanda yang akan menuju ke arah Kelapa II pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Memang ketersendatan terjadi di kawasan ini dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan dan juga adanya pengalihan arus. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang melintas di kawasan ini. Dan bagi para pejalan kaki ataupun masyarakat Depok yang akan melaksanakan CFD, untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Kelapa II ataupun Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Juanda juga tampak kondusif
lancar, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan juga bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan kota yang menaik turun penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 183 kasus laka lantas yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 259 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 63% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Camar. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari kawasan Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook hampir 2 triliun rupiah. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.